Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel berita Banjali. Hari ini Banjali akan menyampaikan beberapa informasi yaitu gangguan ginjal akut merebak. Kemenkes instruksikan apotek stop jual obat sirup. Penulis Vika Nurul Ulya. Editor Sabrina Asril. Kompas.com. Tanggal 19 Oktober tahun 2022. Pukul 8.53 waktu Indonesia Barat. Jakarta. Kompas.com. Kementerian Kesehatan Kemenkes menginstruksikan semua apotek agar tidak menjual obat bebas ataupun obat bebas terbatas dalam bentuk cair untuk sementara waktu. Gangguan ginjal akut merebak. Kemenkes instruksikan apotek stop jual obat sirup. Instruksi ini menyusul merebaknya kasus gangguan ginjal akut misterius atau gangguan ginjal akut progresif atipikal yang menyerang anak-anak, umumnya balita. Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor SR. Pukul 1-3-3461/2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal, atypical progressive acute kidney injury, pada anak. Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tulis instruksi tersebut. Dikutip Kompas.com, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Instruksi yang ditandatangani oleh PIT Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Murti Utami itu juga meminta agar para nakes tidak meresepkan obat dalam bentuk cair untuk sementara waktu. Tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair, sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebutnya. Sementara itu, apabila sudah ditemukan gangguan ginjal akut pada anak, Fasyankes harus merujuk pasien tersebut ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis ginjal anak dan fasilitas hemodialisis cuci darah anak. Rujukan perlu dilakukan bila Fasyankes tidak memiliki fasilitas ruangan intensif berupa High Care Unit (HCU) dan Pediatric Intensive Care Unit (PICU). Penata laksanaan pasien oleh rumah sakit mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK, pukul 2-2I-3305/2022 tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut atipikal pada anak di fasilitas pelayanan kesehatan. Tulis instruksi. Di sisi lain, Fasyankes bersama Dinas Kesehatan, Dinkes, setempat perlu memberikan edukasi agar orang tua lebih waspada. Utamanya jika memiliki anak dengan usia di bawah 6 tahun yang memiliki gejala gangguan ginjal. Gejala yang perlu diwaspadai adalah penurunan volume atau frekuensi urin maupun tidak ada urin, dengan atau tanpa demam gejala prodromal lain. Jika ditemukan gejala tersebut, segera menuju ke klinik, rumah sakit, ataupun fasilitas kesehatan lain terdekat. Tidak konsumsi obat bebas sementara waktu. Selain itu, untuk pencegahan, orang tua yang memiliki anak terutama usia balita untuk sementara tidak mengonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah. Perawatan anak sakit yang menderita demam di rumah lebih mengedepankan tata laksana non-farmakologis seperti mencukupi kebutuhan cairan, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis. Jelas instruksi. Sebagai informasi, berdasarkan data IDAI, terdapat 192 kasus gangguan ginjal akut misterius di 20 provinsi hingga Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Data ini berasal dari cabang IDAI yang dia terima dan merupakan kasus kumulatif sejak Januari tahun 2022. Perinciannya, 2 kasus pada Januari, 2 kasus di bulan Maret, 6 kasus pada bulan Mei, 3 kasus pada Juni,
9 kasus di bulan Juli tahun 37 kasus di bulan Agustus, dan 81 kasus di bulan September. Menurut sebarannya, kasus gangguan ginjal akut acute kidney injury (AKI) paling banyak tersebar di DKI Jakarta dengan total mencapai 50 kasus. Diikuti Jawa Barat sebanyak 24 kasus, Jawa Timur 24 kasus, Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus, dan Bali 17 kasus, sedangkan provinsi lainnya berkisar antara 1 sampai 2 kasus. Penderita masih didominasi oleh bayi di bawah usia 5 tahun, balita. Berita berikutnya, idai, kalau anak demam, jangan langsung diberi obat. Kompres hangat dahulu. Penulis, Vika Nurul Ulya. Editor, Ica Rastika, Kompas.com. Tanggal 18 Oktober tahun 2022. Pukul 21.51 waktu Indonesia Barat. Jakarta. Kompas.com, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan agar anak-anak yang terserang batuk pilek hingga demam tidak langsung diberi obat. Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPK, mengatakan, sebelum diberi obat, ada cara lain yang bisa dikakukan, yakni dengan memberikan kompres hangat di dahi anak. Sebab, kata Piprim, sejatinya demam merupakan mekanisme tubuh untuk mengusir patogen, virus dari dalam tubuh. Jadi kalau anak demam sebenarnya sedang ada proses peperangan dalam tubuhnya untuk mengusir virusnya. Mungkin bisa kita upayakan dengan kompres hangat dulu. Jangan buru-buru kasih obat. Begitu loh, kata Piprim saat siaran langsung dalam Instagram IDAI. Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Adapun cara tersebut bisa menjadi alternatif saat para ibu khawatir dengan adanya kasus gangguan ginjal akut misterius acute kidney injury (AKI) pada anak. Di Gambia, kasus serupa terjadi lantaran anak-anak mengonsumsi obat batuk atau paracetamol sirup produksi India yang mengandung etilen glikol. Kendati begitu, kata Piprim, pemberian paracetamol sirup kepada anak bukan berarti dilarang. Apalagi, di Indonesia belum ditemukan penyebab pasti yang memicu gangguan ginjal akut misterius pada anak. Di sisi lain, BPOM pun memastikan bahwa sirup obat batuk atau paracetamol cair produksi India di Gambia itu tidak beredar di Indonesia. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian enggak usah panik. Monggo silakan berikan paracetamol. It's okay. Yang biasanya dapat obat kalau demam. Dikasih. Oke saja, kata Piprim. Lebih lanjut Piprim mengimbau orang tua agar berkonsultasi terlebih dulu kepada dokter sebelum memberikan obat sembarangan kepada buah hatinya. Konsultasi diperlukan agar tidak terjadi hal buruk yang tidak diinginkan. Jadi kalau diperlukan paracetamol sirup, pakai saja karena penyebab AKI belum konklusif. Belum ada keputusan gangguan ginjal akut gara-gara paracetamol, kata Piprim. Hingga Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022 terdapat 192 kasus gangguan ginjal akut misterius di 20 provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Aceh. Data tersebut merupakan data kumulatif sejak Januari tahun 2022. Rinciannya, 2 kasus di Januari, 2 kasus di bulan Maret, 6 kasus pada bulan Mei, 3 kasus pada Juni, 9 kasus di bulan Juli tahun 37 kasus di bulan Agustus, dan 81 kasus di bulan September. Berdasarkan sebarannya, kasus gangguan ginjal akut acute kidney injury (AKI) paling banyak tersebar di DKI Jakarta dengan total mencapai 50 kasus. Diikuti Jawa Barat sebanyak 24 kasus, Jawa Timur 24 kasus, Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus, dan Bali 17 kasus. Sedangkan provinsi lainnya berkisar antara 1 sampai 2 kasus.
Berita terakhir, IDAI imbau orang tua tak beri parasetamol sirup ke anak sementara waktu. Kompas.com. Tanggal 18 Oktober tahun 2022. Pukul 21.39 waktu Indonesia Barat. Penulis, Vika Nurul Ulya. Editor, Ica Rastika. Jakarta. Kompas.com, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengimbau para orang tua untuk tidak memberikan obat parasetamol sirup sementara waktu mengingat munculnya kasus gangguan ginjal misterius pada anak. Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPK, mengatakan, imbauan ini merupakan bentuk kewaspadaan dini. Ia juga menegaskan, bukan berarti IDAI meminta untuk menyetop peredaran maupun konsumsi parasetamol sirup. Menurut Piprim, peredaran obat bukan kewenangan IDAI, melainkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Kalau IDAI itu kewaspadaan dini, kita wajib mengingatkan, karena kasusnya banyak loh acute kidney injury, gangguan ginjal akut ini. Jadi kita sangat sayang anak-anak Indonesia. Apapun yang ada kecurigaan, kita harus waspada, kata Piprim saat klarifikasi melalui live Instagram, Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Piprim mengungkapkan, penyetopan konsumsi parasetamol sirup juga tidak bisa dilakukan karena belum ada penyebab pasti gangguan ginjal akut pada anak. Dalam penyelidikan, IDAI menemukan sejumlah dugaan yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Dugaan karena keracunan intoksikasi etilen glikol pada parasetamol sirup juga baru muncul ketika adanya kasus serupa di Gambia. Apalagi, ia menemukan beberapa kasus AKI yang tidak disebabkan oleh konsumsi obat batuk atau parasetamol sirup. Kasus di Yogyakarta misalnya. Bayi berusia 7 bulan meninggal dunia setelah tertular batuk pilek dari 3 orang kakaknya. Namun, bayi tersebut tidak pernah diberikan parasetamol sirup. Jadi kalau dikatakan IDAI menghentikan, enggak kayak gitu juga karena belum konklusif. Tetapi waspada harus. Sebaiknya konsultasikan dengan dokternya seperti apa keamanan obatnya. Jangan beli obat sembarangan, papar Piprim. Dugaan lainnya yang perlu diteliti lebih lanjut adalah gangguan ginjal akut misterius disebabkan oleh Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C, atau sindrom peradangan multisistem setelah COVID-19. MIS-C adalah komplikasi yang dapat muncul pada pasien COVID-19 anak dengan kondisi terjadi peradangan di berbagai sistem organ, termasuk ginjal. Lalu, infeksi virus yang ditemukan dalam tubuh pasien berdasarkan pemeriksaan. Virus-virus tersebut ialah Leptospirosis, Influenzae, Parainfluenzae, virus CMV, virus HSV, Bokavirus, Legionella, Shigella, E. coli. Lagi-lagi, dugaan infeksi virus pun perlu diteliti lebih lanjut. Di Indonesia kita belum konklusif. Belum ada sebab tunggal apa yang menyebabkan AKI ini. Ada teori MIS-C, ada teori infeksi yang lain, ada kandungan di dalam obat. Ini yang mungkin kita klarifikasi bersama-sama bahwa saya tidak menganjurkan stop parasetamol sirup, ujar Piprim. Hingga kini, terdapat 192 kasus gangguan ginjal akut misterius di 20 provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Aceh. Data tersebut merupakan data kumulatif sejak Januari tahun 2022. Rinciannya, 2 kasus di Januari, 2 kasus di bulan Maret, 6 kasus pada bulan Mei, 3 kasus pada Juni, 9 kasus di bulan Juli tahun 37 kasus di bulan Agustus, dan 81 kasus di bulan September. Berdasarkan sebarannya, kasus gangguan ginjal akut acute kidney injury (AKI) paling banyak tersebar di DKI Jakarta dengan total mencapai 50 kasus. Diikuti Jawa Barat sebanyak 24 kasus, Jawa Timur 24 kasus,
Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus, dan Bali 17 kasus. Sedangkan provinsi lainnya berkisar antara 1 sampai 2 kasus. Demikianlah berita disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe.